Presiden Ukraina, bersiaplah dunia, Rusia bakal pakai nuklir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Rusia mungkin saja akan menggunakan senjata nuklir untuk melakukan serangan di negara yang dipimpinnya itu. Hal itu disampaikan dalam sebuah wawancara dengan CNN Internasional pada Sabtu 16 April 2022. Dalam kesempatan itu, Zelensky menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin bisa beralih ke senjata nuklir ataupun kimia. Hal ini menurutnya karena Putin tak lagi menghargai nyawa warga Ukraina. Bukan hanya saya, seluruh dunia. Semua negara harus khawatir karena ini bukan informasi yang sebenarnya, tapi bisa jadi sebuah kebenaran. Senjata kimia, mereka harus melakukannya. Mereka tak bisa melakukannya. Bagi mereka kehidupan rakyat tidak ada apa-apa. Itu sebabnya, kata Zelensky. Kita harus berpikir untuk tidak takut. Tidak takut tetapi bersiaplah. Tapi itu bukan pertanyaan untuk Ukraina. Tapi saya pikir juga untuk seluruh dunia. Ya, perkiraan mengenai penggunaan senjata nuklir oleh Rusia pun sebelumnya juga sempat diperingatkan oleh intelijen Amerika Serikat. Direktur CIA Bill Burns mengatakan pada hari Kamis bahwa CIA mengamati dengan sangat seksama atas kemungkinan itu. Ia menyebut bahwa potensi ini timbul karena Putin yang dirasa sudah putus asa dengan kemajuan pasukannya di Ukraina. Meski begitu, Burns menyebutkan belum ada indikasi Rusia sedang bersiap untuk mengambil langkah yang seperti itu. Mengingat potensi keputusasaan Presiden Putin dan kepemimpinan Rusia, mengingat kemunduran yang mereka hadapi sejauh ini secara militer, tidak ada dari kita yang dapat menganggap enteng ancaman yang ditimbulkan oleh potensi penggunaan senjata nuklir taktis ataupun senjata nuklir rendah, ucapnya. Pasukan khusus Inggris nekat ke Ukraina yang sedang diinvasi Rusia. Ya, Special Air Service atau SAS, salah satu korps pasukan khusus Inggris, nekat datang ke Ukraina meski invasi Rusia sedang berlangsung. Menurut militer Kiev, kehadiran pasukan khusus tempat untuk melatih warga cara menggunakan peluncur rudal anti-tank NLAW atau NLAW. Pasukan Inggris dan negara lain sebenarnya sudah melatih Ukraina jauh hari sebelum invasi Rusia dimulai. Namun, para instruktur London ditarik pulang 2 bulan lalu atau menjelang agresi militer Moskow. Kapten Yuri Mironenko, salah seorang komandan militer Ukraina, mengkonfirmasi kepada The Times perihal kehadiran pasukan SAS. Unit yang menerima pelatihan pasukan khusus Inggris itu ditempatkan di sekitar ibu kota Ukraina. Kami telah menerima bantuan militer besar-besaran dari Inggris, kata Mironenko kepada surat kabar tersebut yang dilansir pada Sabtu kemarin. Tetapi orang-orang yang tahu cara menggunakan NLAW ada di tempat lain, jadi kami harus membuka YouTube untuk belajar sendiri. Katanya menambahkan bahwa perwira Inggris berada di unit mereka 2 minggu lalu. Ya, Kementerian Pertahanan Inggris menolak untuk mengkonfirmasi apakah pasukan komando Inggris telah mengunjungi Ukraina. Menteri Angkatan Bersenjata James Heapey Menteri Angkatan Bersenjata James Heapey bagaimanapun mengatakan minggu ini bahwa sekelompok tentara Ukraina akan melakukan perjalanan ke Inggris untuk pelatihan. London telah menjadi salah satu pemasok senjata untuk Kiev, mengirimkan senjata mulai dari sistem rudal anti-tank dan juga rudal anti-pesawat hingga kendaraan lapis baja. Perdana Menteri Boris Johnson melakukan kunjungan mendadak kepada Kiev pada pekan lalu, di mana ia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan menjanjikan lebih banyak dukungan. Rusia menyerang tetangganya pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014. Serangan itu juga dimulai setelah Moskow mengakui 2 republik Donbas di Ukraina Timur, Donetsk dan juga Luhansk sebagai negara yang merdeka. Tentara Ukraina terkurung dalam pabrik, Rusia, yang meletakkan senjatanya akan selamat. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa jika pasukan Ukraina di Mariupol meletakkan senjata mulai Minggu pukul 6 waktu Moskow, pukul 10 waktu Indonesia Barat, nyawa mereka akan selamat, kantor berita TASS melaporkan. Rusia sebelumnya mengatakan mereka berhasil merebut semua daerah perkotaan di Mariupol. Tentara Ukraina dan asing, yang masih ada di kota pelabuhan yang terkepung itu, terkurung di dalam pabrik baja Azovstal, kata mereka. Mengutip Direktur Pusat Manajemen Perlawanan Nasional Rusia Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev, TASS mengatakan tawaran Moskow itu didorong oleh situasi bencana di pabrik tersebut serta prinsip murni kemanusiaan. Ia menambahkan, kami menjamin bahwa nyawa semua orang yang meletakkan senjatanya akan selamat. Berdasarkan syarat-syarat tawaran itu, tentara yang masih ada di pabrik tersebut akan angkat kaki antara pukul 6 dan pukul 23 waktu Moskow, tanpa senjata atau amunisi.
Kiev belum menanggapi tawaran Moskow tersebut. Zelensky ancam akhiri negosiasi jika pasukan Ukraina di Mariupol dihabisi Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kondisi di Mariupol akan mengganggu jalannya perundingan Rusia-Ukraina. Zelensky bahkan mengancam mengakhiri perundingan jika pasukan di Mariupol dihabisi Rusia. Seperti dilansir France 24 Ahad tanggal 17 April tahun 2022, Mariupol dilaporkan sudah hampir jatuh ke tangan Rusia. Pasukan Rusia dan separatis Donbas menggempur dan memblokade kota ini sejak awal invasi. Penghancuran pasukan Ukraina di Mariupol, apa yang mereka, Rusia, lakukan sekarang, bisa mengakhiri segala format negosiasi, kata Zelensky dalam sebuah wawancara dengan situs berita Ukrainska Pravda. Ia menyebut pasukan Ukraina di Mariupol masih bertahan, tetapi situasinya kritis. Itu akan menjadi jalan buntu karena kami tidak menegosiasikan wilayah kami maupun orang-orang kami. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan pasukan Ukraina berhasil diusir dari sekeliling kota. Namun, segelintir masih bertahan di kompleks pabrik baja Azovstal. Sementara itu, Denis Pushilin, pemimpin separatis Donetsk atau Republik Rakyat Donetsk, DPR, menegaskan pasukan nasionalis Ukraina yang enggan menyerah di Mariupol harus dieliminasi. Pihak Rusia menyuruh pasukan Ukraina yang masih bertahan di Mariupol untuk menyerah seiring keberhasilan pasukan Rusia menguasai sebagian besar wilayah kota. Pertempuran Mariupol menyebabkan kehancuran besar di kota itu dan menyengsarakan warga sipil yang terjebak. Wali kota Mariupol Vadim Boychenko memperkirakan ada sekitar 100.000 warga sipil yang masih terjebak. Pelabuhan strategis Mariupol telah menjadi salah satu yang paling terpukul setelah Rusia menginvasi Ukraina pada tanggal 24 Februari. Penangkapan pelabuhan akan memungkinkan Rusia untuk menghubungkan melalui darat semenanjung Crimea, yang dianeksasi pada 2014, dan negara bagian separatis yang didukung Moskow di timur Ukraina.